Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertemuan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan belajar kita bersama tentang ilmu tauhid. Di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas bersama tentang makna dan keutamaan dari kalimat tauhid. Nah, dari judul ini kita akan mendapatkan beberapa pertanyaan dari judul makna dan eh, keutamaan kalimat tauhid ini. Apa yang akan menjadi pertanyaan dari judul ini? Pertanyaan pertama akan muncul. Pertanyaannya adalah apa makna dan keutamaan kalimat tauhid? Yang kedua, nanti akan muncul pertanyaan eh, bagaimana rukun syahadat la ilaha illallah? Selanjutnya, apa syarat syahadat la ilaha illallah? Dan terakhir, bagaimana penjabaran dari makna kalimat tauhid itu sendiri. Nah, untuk mulai menjawab satu persatu dari pertanyaan-pertanyaan ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, sudah kita ketahui bersama bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah nah, itu merupakan landasan atau fondasi agama dan pokok dari semua urusan itu. Makna kalimat tauhid la ilaha illallah ini tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Maka kalimat tauhid ini menunjukkan kepada kita tentang penafian atau penolakan atau peniadaan semua jenis penyembahan dan peribadatan eh, dari semua selain Allah Subhanahu wa taala. Serta juga menetapkan bahwa penyembahan dan peribadatan itu dengan seluruh macam bentuknya, baik yang zohir ataupun yang batin, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Nah, itu makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena tauhid ini merupakan pengetahuan kesaksian, keyakinan, dan keimanan terhadap keesaan Allah dengan segala sifat kesempurnaannya, maka berdasarkan Al-Quran, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi tiga hal. Nah, keesaan Allah ini meliputi tiga hal. Meliputi apa saja? Keesaan Allah ini meliputi pertama, esa zatnya, tidak ada Tuhan yang tidak dan tidak ada sekutu bagi Allah. Yang kedua, esa sifatnya, artinya apa? Artinya tidak ada zat yang lain yang memiliki satu atau lebih sifat-sifat ketuhanan yang sempurna. Yang ketiga, ada esa af'alnya atau esa pekerjaan. Tidak ada seorang pun dapat melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa makna dan keutamaan dari kalimat tauhid ini? Maka kita jawab, pertama, makna kalimat atau kata ilah ini menurut bahasa atau secara etimologi itu berasal dari kata Allah. Dalam kitab As-Sifa As-Sihah fil Lughah dijelaskan bahwa Allah artinya abada. Sama dengan abada yang artinya adalah menyembah. Di dalam Mukhtar As-Sahih, Mukhtar As-Sihah itu dijelaskan, di dalam Mukhtar As-Sihah dijelaskan bahwa Allah
Ya'lahu artinya abada atau menyembah. Nah, sedangkan kata ilah ini mengikuti pola atau rumus fi'al yang bermakna maf'ul. Sehingga ilah itu bermakna ma'lu, objek yang disembah. Di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit juga dijelaskan bahwa ilah adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai sesembahan. Apabila diungkapkan dalam bentuk jamak atau plural, ya, nah itu disebut alihah atau sesembahan. Karena itu para ulama menafsirkan la ilaha illallah dengan kata la ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun illallah. Nah, apa artinya makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah. Inilah makna sebenarnya yang telah didefinisikan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Jadi makna la ilaha illallah ini menurut para ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Demikianlah kebesaran karena Allah, dialah Tuhan yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi juga maha benar. Itu makna secara etimologi, secara bahasa dari kata ilah, itu dari kata alaha, ya'lahu, artinya sama dengan abada. Dan ilah itu karena dia bentuknya adalah maf'ul, maka maklu, jadi bermakna maklu atau objek yang disembah. Nah, selanjutnya apa makna kata ilah menurut terminologi atau menurut istilah? Kata ilah dalam terminologi akidah, makna kata ilah tidak berbeda dengan pengertiannya secara bahasa. Ibnu Rajab dalam hal ini mengatakan bahwa ilah itu segala sesuatu yang ditaati dan tidak didurhakai. Jadi segala sesuatu yang ditaati dan tidak didurhakai, yang muncul karena rasa penghormatan dan pengagungan kepadanya, dilandasi rasa cinta dan kekhawatiran, diiringi harapan dan juga ketergantungan hati, permohonan dan doa kepadanya. Hal itu tidaklah pantas kecuali diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ilah itu mengandung makna sesembahan atau sesuatu yang diibadahi. Nah, semua yang disebutkan oleh Ibnu Rajab ini merupakan contoh-contoh ibadah. Seperti tadi ketaatan, pengagungan, kecintaan, kekhawatiran, harapan, dan sebagainya. Jadi ilah artinya sesembahan. Demikianlah penafsiran dari para ulama tafsir sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir Ibnu Tabari. Nah, itulah makna ilah menurut bahasa dan istilah. Sekarang bagaimana makna ilah, makna kata ilah menurut Al-Quran? Di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sikap orang-orang musyrik Quraisy ketika menyambut dakwah Rasulullah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun.
wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Nah, ketika Rasulullah mengajak untuk mengikrarkan la ilaha illallah, mereka menjawab, orang-orang orang-orang musyrik Quraisy menjawab, akankah kami meninggalkan sesembahan ilah-ilah kami? Hal ini menunjukkan bahwa kata ilah itu menurut mereka berarti sesembahan, bukan pencipta dan semacamnya. Hal ini semakin jelas jika dibandingkan penolakan sebagaimana dalam ayat di atas dengan pengakuan mereka tentang keesaan Allah di dalam hal rububiyah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra wa sayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatanmu, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, orang-orang musyrik ini akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Nah, kata mereka di dalam ayat tadi itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik ketika itu telah mengakui tauhid rububiyah, bahwa yang menciptakan ini adalah Allah, yang menjadikan pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah untuk mewajibkan mereka melaksanakan konsekuensi tauhid rububiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Oleh sebab itu, eh, para ulama mengingkari penafsiran la ilaha illallah atau tauhid itu ke dalam makna tauhid rububiyah semata. Artinya tidak hanya tauhid rububiyah, makna kalimat la ilaha illallah itu. Tauhid rububiyah ini berarti Allah Sang Maha Pencipta, gitu ya, yang menciptakan. Bukan hanya itu. Karena orang-orang musyrik pun ketika ketika ditanya siapakah yang apa mengatur segala urusan, mereka juga akan menjawab Allah, gitu. Bukan hanya sebagai pemelihara, gitu ya, Tuhan yang pencipta. Yaitu keyakinan bahwa Allah semata yang menciptakan alam. Tidak hanya tauhid rububiyah saja, tauhid itu. Tauhid rububiyah itu tidak hanya keyakinan bahwa Allah semata yang menciptakan alam, sebagaimana pemikiran sebagian orang dari kalangan ahli kalam atau filsafat dan pengaruh ajaran tasawuf. Mereka beranggapan apabila telah berhasil menetapkan tauhid rububiyah ini, eh, dengan membawakan dalil atau bukti yang kuat, berarti telah berhasil menetapkan puncak hakikat tauhidan. Nah, ini tidak hanya tauhid rububiyah saja, gitu. Nah, makna tauhid ini tidak cukup dengan tauhid rububiyah, tetapi lebih jauh dari itu cakupannya, uluhiyah dan asma wa sifat. Maka berdasarkan uraian tadi, kita memahami makna ilah secara etimologi, terminologi, dan menurut Al-Quran, maka dapat disimpulkan bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah, dijadikan sebagai tujuan ibadah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuk ibadahnya, ibadah lahir ataupun batin, baik ibadah hati, lisan ataupun anggota badan, orang yang bersyahadat la ilaha illallah artinya dia telah mengikrarkan dirinya untuk memberikan peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk patuh lahir dan batin, disertai rasa cinta dan pengagungan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar yang diibadahi, yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Nah, sekarang apa keutamaannya dari kalimat la ilaha illallah ini? Penting kita mengetahui makna kalimat tauhid. Mengetahui makna kalimat tauhid merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar pada akidah seorang muslim. Hal ini dikarenakan jika seorang muslim mengucapkan kalimat tauhid, ia tidak akan bisa melaksanakan konsekuensinya dan tidak akan mendapat berbagai keutamaannya sampai dia mengetahui maknanya, mengamalkannya, dan meninggal di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak mendapat syafaat, tidak mendapat pertolongan di akhirat, kecuali orang yang mengakui yang hak dan mereka meyakini. Nah, Rasulullah telah menegaskan di dalam hadis Utsman bin Affan, barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui bahwa sesungguhnya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Jadi makna dari kalimat la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan yang wajib secara benar, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar, dengan hak, dengan benar, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang apa keutamaannya dari kalimat tauhid ini? Kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah, nah, banyak keutamaan-keutamaannya. Bagi yang mengucapkannya dengan benar dalam melaksanakan konsekuensinya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah satu-satunya dengan tidak menyekutukannya, dan bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah, utusannya, dan firman-firmannya yang Allah berikan kepada Maryam, dan roh darinya, dan surga adalah hak, dan neraka adalah hak, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga betapapun keadaan amalnya. Nah, ini luar biasa. Di dalam hadis Itban juga Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan dengan ikhlas dan hanya mengharapkan pahala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas pun ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasul bersabda kepadanya, sesungguhnya nanti kamu akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Ahli kitab ini Yahudi dan Nasrani. Ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menantimu, jika mereka menaatimu, maka tahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu. Ketika itu ya, pada setiap siang dan malam. Jika mereka menaatimu untuk hal tersebut, beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang kaya, lalu dibagikan kepada orang-orang fakir miskin di antara mereka. Ini zakat. Jika mereka mentaatimu lagi untuk hal tersebut, maka kamu jauhilah harta mulia mereka. Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzolimi, karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah. Nah, bahkan diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, barang siapa yang mengucapkan dan mengingkari sesembahan selain Allah, haramlah harta dan darahnya. Adapun perhitungannya adalah terserah kepada Allah.
berdasarkan dalil tadi maka kita bisa ambil beberapa poin keutamaan dari kalimat tauhid. Pertama, bahwa tujuan dakwah yang pertama dan terbesar baik dakwahnya Nabi maupun para pengikutnya dari kalangan para sahabat dan pengikutnya. Ini adalah dakwah tauhid. Yang kedua, sebab terbesar masuknya seseorang ke dalam surga ya dengan kalimat tauhid tadi. La ilaha illallah. Oleh karena itu, barang siapa yang mengucapkan di akhir hidupnya kalimat la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Hmm. Nah, Muaz bin Jabal, Nabi pernah bersabda demikian. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal itu la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini ada hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga keutamaannya adalah ah, bisa menghapus semua dosa. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Al-Bitoqah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abdullah bin Amr bin As. Ini bahwa kalimat la ilaha illallah, tauhid la ilaha illallah itu bisa menghapus semua dosa. Yang keempat, jaminan untuk tidak kekal di dalam api neraka jika ternyata seseorang masuk ke dalamnya. Apabila di dalam hatinya ada keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, jika dia masuk neraka, itu tidak jaminan untuk tidak kekal di dalam api neraka. Ini keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang keempat, keutamaannya yang kelima, keutamaan dari kalimat tauhid ini bahwa kalimat tauhid atau la ilaha illallah ini kalimat paling berkah dan menjadi syarat seseorang untuk masuk Islam. Oleh karena itu, barang siapa yang mengucapkannya, maka dia mendapatkan hak seorang muslim, yaitu harta, darah, dan kehormatannya haram untuk diganggu. Ya. Di dalam pendapat lain, keutamaan kalimat tauhid menurut Ibnu Rajab, pertama harga surga. Artinya apa? Eh, Suatu ketika Rasul mendengar muazin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan kepada muazin, engkau terbebas dari neraka. Nah, Rasulullah pernah bersabda. Rasul juga bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tadi yang diriwayatkan oleh Muaz. Nah, barang siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal, maka dia akan masuk surga. Ini harga surga. Jadi ketika Rasul mendengarkan muazin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka Rasul mengatakan kepada muazin itu, engkau terbebas dari neraka. Selanjutnya yang kedua menurut Ibnu Rajab, keutamaannya adalah bahwa kebaikan yang paling utama. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kebaikan yang paling utama. Hmm. Maksudnya apa? Ketika Abu Dzar berkata, katakanlah padaku wahai Rasulullah, ajari aku amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasul kemudian berkata, apabila engkau melakukan kejelekan atau dosa, lakukanlah kebaikan. Karena dengan melakukan kebaikan itu, engkau akan mendapatkan 10 yang misal. Lalu Abu Dzar berkata lagi, wahai Rasul, apakah la ilaha illallah merupakan kebaikan? Rasul menjawab, oh, kalimat itu merupakan kebaikan. Hmm, kata Rasul ya, kalimat itu merupakan kebaikan yang paling utama. Hmm. Kalimat itu, kata Rasul, dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Nah, hadis ini dinilai hasan oleh Albani dalam tahqiq untuk kitab Kalimatul Ikhlas. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu merupakan kebaikan yang paling utama yang dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Nah, ini keutamaan yang kedua. Yang ketiga menurut Ibnu Rajab bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah zikir yang paling utama. Hal ini sebagaimana
terdapat dalam hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, hadis marfu, ya afdhalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah bacaan la ilaha illallah. Di hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat yang disampaikan oleh Ibnu Rajab tentang keutamaan dari kalimat tauhid adalah bahwa kalimat tauhid ini merupakan amal yang paling utama. Amal yang paling utama. Kalimat la ilaha illallah adalah amal yang paling utama dan paling banyak ganjarannya. Menyamai pahala memerdekakan budak dan merupakan pelindung dari gangguan syaitan. Seperti di dalam hadis disebutkan, Rasul pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, maka dalam sehari sebanyak 100 kali, ya tadi ucapannya apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehari sebanyak 100 kali baginya sama dengan memerdekakan 10 budak, dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kejelekan, dan dia akan terlindung dari setan pada siang hingga sore harinya, serta tidak ada yang lebih utama darinya kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendawamkan ini, baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 100 kali. Maka sama dengan memerdekakan 10 budak, kemudian dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kejelekan, dan dia akan terlindung dari setan pada siang hingga sore harinya. Serta tidak ada yang lebih utama darinya, kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari itu. Mari kita dawamkan ini. La ilaha illallah lahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala uh, kulli syai'in qadir. Ya, itu amalan yang paling utama. Yang kelima, menurut Ibnu Rajab, kunci 8 pintu surga. Ini keutamaan dari kalimat tauhid ini, kunci 8 pintu surga. Orang yang mengucapkannya bisa masuk melalui pintu mana saja yang dia sukai. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ada hadis yang menyebutkan dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Isa adalah hamba Allah, wa Isa Abdullah, gitu ya. Dan kalimat yang disampaikan kepada Maryam setelah roh darinya, dan bersaksi pula bahwa surga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka apa yang akan terjadi? Allah pasti akan memasukkan ke dalam surga dari 8 pintu surga yang mana saja yang dia mau, yang dia kehendaki. Nah, itu. Inilah keutamaan-keutamaan, makna dan keutamaan dari kalimat tauhid. Selanjutnya, setelah kita mengetahui makna dan keutamaan dari kalimat tauhid, ada rukun syahadat. Rukun syahadat la ilaha illallah. Rukun syahadat la ilaha illallah ini ada dua. Rukunnya ada dua. La ilaha. La ilaha ini artinya ada an-nafyu. La ilaha ini an-nafyu. An-nafyu itu artinya menetap, meniadakan, menafikan, meniadakan. La ilaha an-nafyu yaitu meniadakan dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan serta mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Meniadakan adalah menjauhi sesembahan
selain Allah, baik malaikat yang dekat dengannya maupun para nabi dan rasul yang diutusnya. Nah, ini rukun yang pertama adalah an-nafyu, kalimat la ilaha. Nah, rukun yang kedua, nah sebelum ke rukun yang kedua, maka an-nafyu ini atau penafian ini, penolakan ini atau peniadaan ini yang terkandung dalam kalimat la ilaha, yaitu menafikan, menolak dan meniadakan seluruh sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, baik malaikat yang terdekat dengan Allah maupun Rasul yang terutus, terlebih lagi makhluk yang derajatnya di bawah keduanya. Jadi kita menafikan tidak ada sesembahan, baik yang hidup yang mati, tidak ada apa namanya ya, menolak, meniadakan seluruh sembahan yang berhak untuk disembah kecuali selain Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu. Dan nah ini rukun yang pertama. Rukun pertama yaitu an-nafyu atau penafian atau meniadakan. Rukun yang kedua ada illallah atau al-isbat. Al-isbat itu artinya menetapkan. Illallah al-isbat yaitu menetapkan bahwa tidak ada yang berhak disembah dan diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, serta beramal dengan landasan ini. Nah, makna menetapkan atau al-isbat di dalam eh, rukun yang kedua ini adalah menetapkan sesembahan yang benar hanya milik Allah, sedangkan sesembahan yang lain adalah batil. Itu maknanya. Al-isbat yang terkandung dalam kalimat illallah yaitu menetapkan bahwa seluruh ibadah baik lahir seperti sholat, zakat, haji, dan menyembelih maupun yang batin seperti tawakal, harapan, ketakutan, dan kecintaan itu hanya untuk Allah semata. Ucapan seperti zikir, membaca Quran, berdoa, dan sebagainya, serta perbuatan seperti ruku dan sujud sewaktu sholat, tawaf, dan sa'i ketika haji, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maknanya. Oleh karena itu, syahadat seseorang belumlah benar jika salah satu dari dua rukun itu atau kedua-duanya tidak dilaksanakan. Misal, orang yang hanya meyakini Allah itu berhak disembah, hanya menetapkan saja, tetapi juga dia menyembah yang lain, atau tidak mengingkari penyembahan selain Allah, tidak menafikan, belumlah dianggap masuk Islam. Bahkan dia masih dianggap sebagai orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini dia, ya. Nah, dia meyakini Allah itu berhak disembah, gitu ya. Tetapi dia juga menyembah yang lain. Itu belum, dia syahadatnya belum benar. Contohnya seperti apa? Ya orang-orang musyrik itu. Dia mengakui bahwa Allah itu apa namanya berhak disembah. Tapi dia juga menyembah yang lain, syaitan itu ya, bersekutu dengan jin. Seperti dukun itu ya. Nah, itu belum syahadatnya belumlah benar, ya. Nah, zalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Demikianlah kebesaran Allah, dialah Tuhan yang hak dan apa saja yang mereka seru selain Dia itulah yang batil, dan sungguh Allah dialah Maha Tinggi dan Maha besar, gitu ya. Nah, itu rukun syahadat la ilaha illallah. Di dalam bahasa Arab, nah, ada tadi kata ilah. Kata ilah ini adalah isim masdar dalam arti isim maf'ul, yaitu ma'luh yang mempunyai arti ma'bud. Tadi kita bahas ya, yang disembah. Baik secara batil maupun secara hak.
Akan tetapi banyak pula orang yang justru menyembah sesuatu yang batil. Di antaranya jin, malaikat, matahari, bulan, bintang, berhala, manusia, bahkan ada juga yang menyembah hawa nafsunya. Hmm. Ini sebagai renungan untuk kita. Maka makna la ilaha illallah bersyahadat itu ada dua rukunnya. An-nafyu meniadakan, um, kemudian menetapkan. Ini dua-duanya harus jalan beriringan. Meniadakan sesembahan, tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak, yang benar disembah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hmm. Itulah rukun rukun syahadat. Hmm. Selanjutnya eh, ada beberapa kesalahan dalam menafsirkan makna la ilaha illallah. Kesalahan-kesalahan itu pertama dari Ahlul Kalam. Ini di dalam bukunya Hamad Abu Muawiyah di buku beberapa penafsiran batil dan dari kalimat tauhid la ilaha illallah di Junar Al-As'ariyah tahun 2006 disebutkan ada beberapa penafsiran kesalahan dalam menafsirkan. Pertama, tafsir Ahlul Kalam atau filsafat menafsirkan bahwa kalimat tauhid ini ditafsirkan dengan la ilaha illallah itu dengan tiada pencipta selain Allah. La khaliqa illallah. Benar bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Tetapi hal itu bukanlah makna la ilaha illallah. Jika makna ini diterima, kita harus menganggap orang-orang yang menyekutukan Allah dalam ibadah yang diperangi oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang beriman. Karena maknanya sempit. Hanya apa namanya? Mengakui tiada ada pencipta selain Allah. Betul ini, cuma ini hanya sebagian kecil saja. Bukan hanya pencipta Allah itu, tetapi juga harus sebagai eh, yang disembah. Gitu ya, bukan hanya pencipta. Kalau hanya pencipta saja, la khaliqa illallah. Nah, ini tafsiran dari para ahli ahlul kalam atau filsafat. Maka kalau begitu, orang-orang yang musyrik yang mempercayai bahwa Allah itu sang pencipta, itu juga beriman juga. Nah, gitu. Di dalam Al-Quran orang musyrik juga bukan begitu. Meyakini bahwa Allah itu yang apa namanya? Yang menciptakan mereka. Wa in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Ketika bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka menjawab, Allah. Mereka menjawab, Allah. Fa'anna yufakun. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Tapi mereka itu menyembah selain apa? Tidak hanya selain Allah gitu ya. Nah, itu ini kesalahan dalam menafsirkan la ilaha illallah. Pertama, tafsir ahlul kalam atau ahlul filsafat itu hanya menafsirkan bahwa la ilaha illallah ini sama dengan tidak ada pencipta selain Allah. Nah, ini hanya sebagian kecil saja sebetulnya. Belum menyeluruh. Nah, yang kedua, tafsir sufi atau tasawuf. Ini menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan tiada sesembahan yang wujud kecuali Allah. Nah, seluruh sesembahan yang ada adalah Allah. Bahkan orang yang sudah mencapai derajat tertentu dapat menyatu dengan Allah. Kesalahan ini sangat jelas merupakan kerusakan di dalam agama dan akal. Sekaligus karena Allah yang Maha Suci tidak menyatu dengan makhluk yang penuh dosa. Nah, ini tafsir sufi atau tasawuf menafsirkan kalimat la ilaha illallah itu dengan la ilaha maujuda illallah. Tidak ada sesembahan yang wujud kecuali Allah. Nah, jadi ini apa namanya? Ada pemahaman bahwa orang yang sudah mencapai derajat tertentu
itu dapat menyatu dengan Allah. Nah, kesalahan inilah yang jelas merupakan apa namanya ya, menimbulkan kontroversi di dalam apa namanya penafsiran dan akal sekaligus, karena Allah Maha Suci tidak menyatu dengan makhluk yang penuh dosa. Gitu. Ini tafsir yang kesalahan penafsir dalam menafsirkan, ya. Kalau dimaknai oleh orang-orang yang awam. Selanjutnya yang ketiga, tafsir berdasarkan terjemahan. Berdasarkan terjemahan kita sering mendengar la ilaha illallah itu dengan tiada Tuhan atau tiada sesembahan selain Allah. Di sini belum lengkap. Hmm. Terjemahan ini kurang tepat karena bertentangan dengan kenyataan yang ada, yaitu banyaknya Tuhan atau sesembahan lain selain Allah. Jadi yang benar adalah tiada yang berhak disembah. Nah, itu harusnya itu ya. Tiada yang berhak disembah selain Allah. Artinya, walaupun banyak Tuhan yang disembah manusia, hmm, selain Allah, semuanya adalah sesembahan yang salah. Sedangkan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga, kesalahan dalam tafsir terjemah. Yang keempat ada tafsir Hizbiyun. Hizbiyun ini kelompok sesat kontemporer. Ya, ada yang menyebutkan siapa? Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu ya, menafsirkan kalimat la ilaha illallah itu dengan la hakima illallah. Tiada penentu hukum kecuali Allah. Nah, ini di dalam buku tadi ya yang dikarang oleh siapa? Yang dikarang oleh Al-Adawiyah di dalam bukunya. Nah, Ahmad Abu Muawiyah di dalam jurnal Al-Asariyah, beberapa penafsiran batil dari kalimat tauhid. Yang disebutkan ada penafsiran yang salah dari apa namanya? Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir, kaum tafsir Hizbiyun ini eh, mengartikan kalimat la ilaha illallah ini dengan la hakima illallah. Nah, benar bahwa tidak ada yang berhak menentukan hukum selain Allah, tetapi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menyepakati bahwa itu bukan makna la ilaha illallah. Sebab tafsir tersebut tidak mengandung maknanya secara menyeluruh, yaitu memurnikan seluruh bentuk penghambaan termasuk hukum hanya kepada Allah. Dampak buruk dari penafsiran yang menyimpang ini adalah munculnya pemahaman takfir, mengkafirkan terhadap kaum muslim yang tidak menerapkan hukum Allah secara menyeluruh atau melakukan dosa-dosa besar yang tidak sampai pada kekafiran. Nah, selain itu juga muncul pemahaman sesat bahwa khilafah Islamiyah adalah tujuan dakwah, sehingga yang mereka dengarkan hanyalah cara berkuasa secepatnya tanpa memperhatikan penegakan tauhid dan sunnah. Padahal khilafah Islamiyah hanya hasil yang akan diraih oleh kaum muslim jika mereka menegakkan tauhid dan sunnah. Yang pada kenyataannya keadaan mereka sangat jauh dari tauhid dan sunnah. Tuh. Yang kelima ada tafsir Jahmiyah. Tafsir Jahmiyah ini uh, dan Mu'tazilah. Siapapun yang menetapkan ulama dan sifat bagi Allah, maka dia seorang musyrik menurut pemahaman uh, sifat mereka. Siapapun yang menetapkan nama dan sifat bagi Allah, maka dia seorang musyrik. Ini menurut pemahaman mereka. Kaum Jahmiyah atau Mu'tazilah tidak mengimani seluruh atau sebagian nama dan sifat Allah. Bahkan menurut mereka, siapapun yang mengimaninya berarti telah menyekutukan Allah. Ini adalah tafsir yang sesat ini ya menurut jurnal ini gitu ya. Karena seorang mukmin wajib meyakini nama dan sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta tidak menyamakannya dengan makhluk. Itulah beberapa kesalahan dalam menafsirkan la ilaha illallah menurut apa namanya? Jurnal Al-Asariyah. Nah,
yang ditulis oleh apa Abu Muawiyah Ahmad Abu Muawiyah. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat syahadat. Ada setelah rukun juga kemudian ada syarat syahadat la ilaha illallah. Pertama, para ulama menjelaskan di dalam Fathul Majid itu Syekh Abdurrahman dalam Fathul Majid menjelaskan bahwa syahadat la ilaha illallah itu memiliki 8 syarat. Syaratnya apa? Pertama, ilmu syaratnya itu. Hmm. Sebuah pengakuan tidak dianggap kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mengucapkan kalimat syahadat ini dengan mengilmui makna dari kalimat tersebut. Kita tahu maknanya la ilaha illallah itu maknanya apa? La ilaha illallah tidak ada sembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Gitu. Yang kedua yakin. Yakin adalah tidak ragu-ragu. Yakin ini beda dengan percaya. Nah, kalau percaya hanya sekedar apa? Belum ya bisa jadi masih ada keraguan kalau percaya. Tapi kalau sudah yakin, tidak ada ragu-ragu dan dengan kebenaran maknanya sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai cobaan. Ini yang kedua yakin. Yang ketiga syarat dari syahadat ini adalah ah, menerima. Allah menceritakan keadaan orang kafir Quraisy yang tidak menerima dakwah Nabi. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dahulu apabila dikatakan kepada mereka pada orang kafir Quraisy ini eh, la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri dan mereka berdusta. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Nah, ini kepada Rasul. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, inilah sifat orang kafir, tidak menerima kebenaran, kalimat la ilaha illallah. Sesungguhnya hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi. Yang ketiga, yang keempat, syarat syahadat ini di dalam Fathul Majid, ya, karyanya Syekh Abdurrahman itu disebutkan syarat yang keempat itu tunduk. Artinya melaksanakan konsekuensi lahir dan batin. Tunduk. Nah, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun wa qad istamsaka bil urwati wusqa. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguhnya dia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kokoh. Hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Bahkan Rasul bersabda dalam hadisnya, tidaklah sempurna iman kalian, iman seseorang itu tidak sempurna, sehingga hawa nafsunya tunduk mengikuti ajaranku, kata Rasul. Nah, itu ya. Nah, yang kelima, syaratnya adalah jujur. Apa? Harus jujur. Nah, dalam hadis disebutkan, tak seorang pun bersaksi la ilaha illallah wa anna wa Muhammad Rasulullah wa Muhammad abduhu wa Rasulullah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Rasulullah dengan jujur, dengan kejujuran hati, kecuali Allah mengharamkan neraka untuk menyentuhnya. Nah, ini. Jadi syaratnya harus jujur. Yang keenam juga ikhlas. Ikhlas itu hakikatnya adalah mengharapkan balasan hanya dari Allah, tidak kepada selain Allah. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran. Allah firman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin. Padahal mereka itu hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat, menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, jadi syarat yang keenam, ikhlas, ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, dengan ikhlas menaatinya. Yang ketujuh, syarat syahadat itu dengan cinta. Nah, Rasul bersabda ada 3 hal, barang siapa yang memilikinya, pasti akan merasakan kelezatan iman. Apa saja itu? Pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Itu mereka akan mendapatkan kelezatan iman.
apabila mendahulukan Allah dan Rasulnya yang ia cintai daripada yang lain. Ya, dia mencintai seseorang karena Allah. Ini yang kedua. Pertama, yang akan merasakan kelezatan iman itu orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, melebihi cintanya kepada selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seseorang karena Allah. Nah, dan dia benci untuk kembali kafir sebagaimana kebenciannya jika dilempar ke dalam api neraka. Hmm. Jadi ada tiga ya orang yang akan dapat kajian iman. Pertama, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi cintanya kepada selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seorang karena Allah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kafir sebagaimana kebenciannya jika dilempar ke dalam api neraka. Maka dia akan merasakan kelezatan iman. Kalau sudah merasa apa? Merasakan ketiga hal tersebut. Ya. Yang kedelapan syaratnya adalah mengingkari peribadatan kepada Tauhud. Tauhud ini artinya apa? Tauhud ini segala sesuatu selain Allah yang ridho disembah atau diibadahi. Nah, la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Allahu samii'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Ya. Barang siapa yang ingkar kepada togut, togut itu tadi segala sesuatu selain Allah yang disembah. Nah, barang siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Rasul bahkan bersabda dalam hadisnya, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah eh, dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haram harta dan darahnya, sedang perhitungannya adalah terserah kepada Allah. Nah, ini syarat syahadat dalam kitab Fathul Majid. Kemudian setelah kita tahu syarat syahadat, ada penjabaran makna kalimat tauhid. Pertama, la ilaha illallah. Nah, tadi sudah dibahas se apa namanya sekilas ya. Di dalam kalimat la ilaha illallah ini ada terdiri atas empat kata, yaitu kata la, kemudian ilaha, dan Allah. Kata la, ilaha, dan Allah. Nah, adapun secara bahasa, la atau nafiyah lil jinsi meniadakan keberadaan semua jenis kata benda yang datang setelahnya. Misalnya perkataan orang Arab, la rojula fiddar, tidak ada laki-laki dalam rumah. Nah, yaitu menafikan, meniadakan semua jenis laki-laki di dalam rumah. Oleh karena itu, la dalam kalimat tauhid ini bermakna penafian semua jenis penyembahan dan peribadatan yang hak dari siapapun juga kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilah. Ilah itu tadi ya sudah dibahas. Kata dasarnya yang bermakna maf'ul atau objek. Sehingga bermakna ma'luh yang artinya adalah ma'bud. Sementara ma'bud bermakna yang diibadahi atau yang disembah. Hal itu karena alaha maknanya adalah abadah. Sehingga makna ma'luh adalah ma'bud yang disembah. Kemudian illa. Illa itu kecuali. Pengecualian di sini, ah, pengecualian di sini adalah eh, mengeluarkan kata yang terletak setelah illa dari hukum kata yang telah dinafikan oleh la. Misalnya dalam contoh di atas, la rojula fiddar illa Muhammad. Tidak ada seorang pun laki-laki di dalam rumah kecuali Muhammad. Nah, Muhammad sebagai kata setelah illa
dikeluarkan atau dikecualikan dari hukum sebelumnya, yaitu hukum peniadaan semua jenis laki-laki di dalam rumah, sehingga maknanya tidak ada satupun jenis laki-laki di dalam rumah kecuali Muhammad. Jika menerapkan hal ini di dalam kalimat tauhid, maka maknanya adalah hanya Allah yang diperkecualikan dari seluruh jenis ilah yang telah dinafikan oleh kata la sebelumnya. Tuh. Nah, selanjutnya ada lafadz Allah. Lafadz Allah berasal dari kata eh, al-ilah. Kemudian huruf hamzah yang berada di tengah dihilangkan untuk mempermudah membacanya. Lalu huruf lam yang pertama diidghamkan digabungkan pada lam yang kedua. Maka menjadilah satu lam yang ditasjid dan lam yang kedua diucapkan tebal. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Kasai, Al-Farra dan As-Sibawi. Bahkan Ibnu Qayyim berkata dalam Madarij As-Salikin, nama Allah itu menunjukkan bahwa dialah yang merupakan makhluk yang disembah, ma'bud yang diibadahi. Hmm. Seluruh makhluk beribadah kepadanya dengan penuh kecintaan, pengagungan, dan ketundukan kepadanya. Lafaz Allah adalah nama bagi Ar-Rabb Ta'ala, yang seluruh nama dan sifat Allah lainnya kembali kepadanya. Ibnu Qayyim menyatakan karena sangat agungnya nama ini, tidak ada satupun dari makhluknya yang dinamakan atau yang boleh bernama dengan nama Allah. Kemudian dari perkara yang paling penting diketahui bahwa la membutuhkan isim dan khobar sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik. Jadikanlah amalan inna itu ya. La adalah kata ilaha dan dari khobarnya tetap kesulitan manusia dan penuntut. Adapun yang dipilih oleh para ulama salaf secara keseluruhan bahwa khobarnya dihilangkan dan mereka menyatakan bahwa dia sengaja dihilangkan karena maknanya sudah jelas. Jadi apa namanya dengan demikian para ulama salaf bersepakat bahwa kata yang dihilangkan yang menjadi khobar bagilah adalah kata hakun atau bihakin yang berhak disembah. Nah, maka makna sesungguhnya dari kata la ilaha illallah adalah tidak ada apa namanya Tuhan yang berhak disembah, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan di sini ada khobar yang apa namanya yang hilangkan yang dia khobar bagilah itu adalah hakun atau bihakin. Maka maknanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berdasarkan firman Allah, "Dzalika bi Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil wa anna Allahul aliyyul kabir." Karena sungguhnya Allah dialah Tuhan yang sebenarnya dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Nah, bagaimana sekarang pendapat para ulama tentang penjabaran makna kalimat tauhid ini? Pertama, menurut Muhammad bin Ismail, beliau mengatakan bahwa Muhammad bin Ismail ini mengupakan dalam Tathir Al-I'tiqad di halaman 18, beliau mengatakan maknanya adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan penyembahan dan berlepas diri dari semua sembahan selainnya. Ini menurut Muhammad bin Ismail. Nah, selanjutnya menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, kalimat ini terdiri atas penafian dan penetapan, yaitu penafian sembahan dari selain Allah dari kalangan para makhluk, walaupun Muhammad, Jibril, apalagi selain mereka dari kalangan para nabi dan orang-orang saleh. Dia juga berkata maknanya la ilaha illallah itu adalah tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha adalah penafian semua yang disembah selain Allah dan illallah adalah penetapan ibadah hanya untuk Allah. Tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan kepadanya sebagaimana tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Yang ketiga pendapat Syekh Abdurrahman bin Hasan. Kalimat keikhlasan la ilaha illallah ini menafikan semua kesyirikan dalam ibadah apapun dan menetapkan ibadah dengan seluruh bentuknya hanya untuk Allah. Selanjutnya ada Al-Wazir
Al-Wajib berpendapat juga lafaz Allah sesudah illah itu menunjukkan bahwa penyembahan wajib diperuntukkan hanya kepada Allah, sehingga tidak ada seorang pun selain dari Allah yang berhak mendapatkannya, mendapatkan penyembahan. Ibnu Qayyim juga berpendapat bahwa kata la ilaha illallah adalah kalimat yang teragung yang mengandung penafian sifat ilahiyah yang berhak disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala dan penetapan sifat khusus tersebut hanya untuknya. Yang terakhir, ada Ibrahim Ibnu Umar berpendapat, Ibrahim Ibnu Umar Al-Baqai berpendapat bahwa kalimat la ilaha illallah adalah penafian yang agung terhadap adanya sesembahan yang berhak untuk disembah selain Al-Malil Al-Azam, Raja terbesar yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah menukil dari ketiga ucapan terakhir di atas, Syekh Abdurrahman bin Hasan menukil komentar Syekh Sulaiman bin Abdullah terhadap ketika ucapan tersebut. Penafsiran seperti ini banyak ditemukan dalam ucapan para ulama dan dalam nukilan ijma dari mereka. Nah, itulah penjabaran dari makna kalimat tauhid. Dari tadi dari makna kalimat tauhid, maknanya apa, kemudian dari penjabarannya, rukun, syarat, dan keutamaannya, itu sudah pelajari dan penjabaran maknanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bishawab. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ah, Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mampu memaknai kalimat tauhid ini dengan benar, dan mengetahui keutamaan-keutamaannya, melaksanakan rukun dan syaratnya dengan benar, sehingga kita nanti dipersatukan oleh Allah dengan para nabi dan orang-orang soleh di surga Firdausnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.